Halo sahabat Max dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan selalu. Ya, Mimin kembali upload serial lagi loh. Tentunya saya berharap kalian suka dengan serial kali ini. Kali ini saya akan bawain alur cerita film tentang Putri Duyung. Berlatar di Korea Selatan di era kolosal dan zaman modern, serta diperankan oleh kakak saya yang bernama Lee Min Ho dan kakak ipar saya yaitu Jun Jin Hyun. Saya berharap film ini benar-benar bisa membuat kalian terhibur dengan ceritanya. Baik, tanpa panjang kali lebar saya menjelaskan film di awal, lebih baik langsung saja kita simak episode pertamanya. Diceritakan pada zaman dahulu kala yaitu zaman Joseon, badai besar datang pada malam hari memporak-porandakan seluruh kapal perahu nelayan dan perhunian sekitar pantai. Kemudian saat paginya orang-orang membereskan sisa puing-puing rumah mereka. Ada juga yang senang lantaran ikan-ikan akibat badai semalam jadi menepi. Kemudian salah satu masyarakat menemukan Putri Duyung cantik yang tertimbun di bebatuan. Salah satu warga mengadukan temuan mereka pada Mr. Yang tak lain adalah kepala dari desa tersebut. Mr. Yang sangat senang dan hendak menyentuh si Putri Duyung. Namun salah satu warga melarangnya lantaran jika seseorang menyentuh Putri Duyung maka mitosnya orang tersebut akan hilang ingatan. Bahkan ada pelaut yang menjadi gila karena menyentuh Putri Duyung. Tak lama itu Mr. Yang lalu menyuruh warga agar mempersiapkan pesta untuk kedatangan wali kota. Wali kota tersebut bernama Wali Kota Damryung. Dia adalah wali kota yang berstatus duda. Wali kota Damryung disambut baik oleh Mr. Yang. Mr. Yang lalu membahas tentang Putri Duyung di depan wali kota. Namun para pengikutnya di situ tak percaya tentang mitos Putri Duyung. Mendengar itu pun Mr. Yang lalu memperlihatkan penemuan Putri Duyung tadi pagi kepada wali kota. Damryung pun lalu terpesona melihat kecantikan sang Putri Duyung yang baru ia lihat pertama kali ini. Damryung bertanya, kenapa kau menangkap Putri Duyung? Mr. Yang menjawab bahwa minyak ekstrak hasil dari Putri Duyung sangatlah berharga. Bahkan minyak terbaik sekalipun akan kalah dengan minyak yang dihasilkan dari Putri Duyung. Mendengar hal tersebut, Damryung pun menyebutkan seluruh kejelekan Mr. Yang selama menjabat dan mengancam akan menghukumnya. Mr. Yang lalu takut dan menawarkan apapun yang diinginkan oleh wali kota. Wali kota tersebut meminta Putri Duyung tersebut dan hendak melepaskannya di lautan. Wali kota itu pun membebaskan Putri Duyung tersebut di tengah laut. Sementara Mr. Yang ada di tepi pantai terlihat marah dengan perlakuan wali kota terhadapnya karena merasa dia dipermalukan. Dia berjanji akan menangkap Putri Duyung itu lagi. Sementara wali kota yang sedang melepas si Putri Duyung, tiba-tiba saja si Putri Duyung menggapai tangan wali kota. Mr. Yang dan pengawal yang menyaksikan berpikir bahwa Putri Duyung tersebut akan menghapus ingatan wali kota lewat sentuhannya. Karena bagaimanapun juga dunia manusia dan Putri Duyung sangatlah berbeda. Dan inilah film Legenda Laut Biru. Kita berpindah di zaman modern ya guys. Kalau di zaman dulu Damryung menjadi wali kota, di zaman modern ini pria yang mirip dengan dia menjadi penipu yang cerdik. Dia bernama John Jae. John Jae biasanya menggunakan kecerdikannya untuk menipu para sasarannya. Dia selalu ditemani oleh kedua teman jeniusnya yang bernama Tae-oh dan Nam-do. Suatu ketika, John Jae dan teman-temannya tengah menyamar sebagai jaksa di kantor kejaksaan.
Mulanya dia dan teman-temannya berlagak menjadi tukang servis terlebih dahulu untuk masuk ke ruangan yang dituju. Namun salah satu staf perusahaan ada yang curiga hal itu dikarenakan cleaning service yang biasanya datang sangat berbeda. 잠시만요. 고과장님 안 오셨어요? 늘 그분이 오셨는데. Jonjae yang memiliki kecerdasan membaca gerak-gerik tubuh seseorang pun lantas langsung menghipnotis staf tersebut hingga dia percaya terhadap Jonjae. Sementara Jonjae dan Namdo berada di ruangan jaksa, Tae-oh bertugas di atas atap gedung dengan laptopnya mengintai si pemilik ruangan tersebut. Jadi tugas Tae-oh hanya untuk mengawasi dan mengulur laju pemilik ruangan. Nah, ini dia klien sasaran Jonjae. Dia bernama Jang Jin. Sebut saja Tante Sinta agar tidak bingung nyebutnya. Tante Sinta ini ingin mencari pengacara lantaran teman anaknya melakukan bunuh diri. Namun teman anaknya tersebut sengaja menulis nama anaknya sebelum bunuh diri. Alhasil anaknya Tante Sinta lah yang dicurigai. Sementara pemilik ruangan sudah hampir tidak bisa dikendalikan oleh Tae-oh. Tae-oh pun lantas menyuruh Jonjae agar segera pergi dari ruangan tersebut. Alhasil Jonjae mengajak Tante Sinta untuk makan siang. Di jalan, Tante Sinta menyuruh Jonjae agar menghapus kasus anaknya dan sebagai imbalannya Jonjae akan diberikan voucher liburan di Pulau Virgin. Jonjae yang mendengarnya pun langsung menolak. Dia malah meminta liburan di Pulau Mediterania. 지중해 어느 섬인데, 야 경치가. Singkat cerita, kini mereka bertiga berangkat ke bandara, namun saat setibanya di bandara mereka berpisah satu sama lain. Saat di pesawat, Jonjae bertemu Min Jin, seorang pramugari cantik yang sepertinya tertarik dengan perilaku Jonjae. Di situ Min Jin bercerita kepada Jonjae bahwa di Pulau Mediterania sangat terkenal dengan mitos putri duyungnya, dan di pulau tersebut adalah tempat satu-satunya putri duyung yang masih hidup. Mendengar hal tersebut, Jonjae hanya tersenyum menandakan dia tak percaya sama sekali dengan mitos tersebut. 진짜요. Sementara di dasar laut kita akan diperlihatkan putri duyung. Putri duyung tersebut bernama Sim Chung. Sim Chung berenang dan hendak mengambil gelang. Namun tak lama kemudian sebuah ledakan membuat Sim Chung terombang-ambing di dasar lautan, hingga membuatnya terdampar menepi di tebing kolam. Di sana ia kaget melihat kondisi siripnya yang berubah menjadi kaki seperti manusia ketika di darat. Alhasil dia pun lalu menceburkan tubuhnya ke kolam bebarengan dengan Jonjae yang saat itu keluar untuk menghirup udara segar. Untung saja keberadaan Sim Chung tak diketahui oleh Jonjae. Kemudian saat Jonjae kembali tidur, dia dikejutkan dengan suara berisik yang datang dari arah lemarinya. Dia melihat bekas makanan berserakan serta barang yang berantakan. Dia pun lalu memeriksa baju-bajunya dan tak disangka-sangka Sim Chung bersembunyi di antara baju-baju milik Jonjae. Jonjae mengajak berbicara kepada Sim Chung, namun di situ Sim Chung malah ketakutan. Jonjae pun akhirnya kesal karena beberapa kali diajak ngomong, Sim Chung tak menghiraukannya. Jonjae pun lalu mendekati Sim Chung. Dengan refleks lalu Sim Chung memukul Jonjae hingga terpental jauh. 내 거라고. Sim Chung mencoba melarikan diri, namun sayangnya dia malah terhalang kaca yang dia kira itu adalah pintu. Tak terima dengan hal itu, Jonjae lalu mengikat Sim Chung dan memfotonya dari atas hingga bawah. Jonjae langsung mengambil paksa barang yang digenggam oleh Sim Chung karena dia mengira Sim Chung adalah pencuri. Saat tangan Sim Chung dibuka paksa, alhasil hanya sebuah permen yang ditemukan oleh Jonjae. Setelah kejadian tersebut, Jonjae lalu melapor ke polisi dan Sim Chung pun ditangkap. Jonjae lalu melihat-lihat hasil foto Sim Chung. Dia melihat gelang yang dikenakan oleh Sim Chung dan tercengang. Dia lalu menyuruh temannya agar memeriksa foto gelang tersebut.
Sim Chung yang saat itu menuju kantor polisi, dia sangat senang sekaligus heran melihat penampakan manusia-manusia di sekitar tempat tersebut. Saat Sim Chung diadili, dia hanya terdiam walaupun ditanya oleh polisi. Sampai suatu ketika polisi tersebut marah dan membuat Sim Chung secara refleks memukul polisi tersebut hingga terpental. Sontak kejadian tersebut membuat para polisi panik dengan kelakuan Sim Chung. Sementara di tempat lain, John Jae memperoleh info lagi dari temannya bahwa foto gelang tersebut sangat bernilai fantastis. Gelang tersebut bertuliskan Damryung. Damryung ini adalah wali kota di awal film tadi ya guys. 담요? John Jae yang setengah percaya pun langsung menjemput Sim Chung di tahanan guna dibebaskan. Awalnya polisi tersebut tak memperbolehkannya. Namun dengan kemampuan menganalisis wajah polisi, John Jae pun menghipnotis polisi tersebut seolah-olah John Jae sedang menjemput istrinya. I am so sorry. I'll release her. Tujuan John Jae tak lain adalah untuk mengambil gelang itu secara halus seperti yang dia lakukan kepada target-target sebelumnya. Namun ketika hendak dipegang, Sim Chung secara refleks memberi perlawanan. Hal itu tentu saja membuat John Jae harus lebih bersabar mengambil gelang tersebut. John Jae lalu mengajak Sim Chung pergi, namun Sim Chung masih bertingkah sangat aneh. Dia mengajak Sim Chung membeli sepatu, pakaian, hingga makanan spaghetti di pinggir pantai. Tingkah Sim Chung ketika makan sangat aneh hingga menimbulkan para pengunjung melihat mereka. Dan hal itu terpaksa John Jae harus mengajarinya makan yang benar. Di saat Sim Chung sudah bisa makan yang benar, John Jae lalu menghipnotis Sim Chung dengan cara mengeluarkan sebuah kalung serta korek api yang ditaruh di depan wajah Sim Chung. Sim Chung pun berfokus pada kalung tersebut yang hendak dipasangkan ke lehernya. Tanpa disadari, John Jae berhasil mengambil gelang tersebut dari tangan Sim Chung. 예쁘네. Setelah dirasa misinya selesai, John Jae lalu membawa Sim Chung ke mall. John Jae menyuruh Sim Chung agar menunggunya ketika dia pergi. Ternyata John Jae malah pergi ke hotel dan hendak beres-beres karena dirinya akan pergi dari pulau tersebut. 세상의 끝. Saat dia pergi, dia sekilas melihat permen di kamarnya dan jadi teringat sama Sim Chung. Sim Chung masih saja menunggu John Jae di mall tersebut. Setiap kali ada orang yang keluar dari lift, dia mengira itu adalah John Jae. Akhirnya setelah lama menunggu dan waktu sudah larut malam, Sim Chung lalu diusir oleh petugas. Could you please leave? Do you understand that? Sim Chung pun kembali terdampar di depan mall. Tak lama lalu John Jae pun datang menghampiri Sim Chung. Dia menggapai tangan Sim Chung seperti kejadian di mana dulu Damryung menggapai tangan Sim Chung di lautan. Di situ Sim Chung jadi bahagia karena bermula dari kata tunggu, maka seseorang akan datang kembali. Dan episode pertama pun berakhir. Gimana, seru gak? Mudah-mudahan terhibur ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar. Kritik, saran, atau apapun itu spesiesnya, monggo langsung ditulis di komentar agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Oh iya, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih.